Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyinggung soal pentingnya pemimpin muda. Tahun 2023 hampir berakhir. Sepanjang tahun ini, pemilu 2024 menjadi topik paling populer di masyarakat. Dalam perjalanan menuju pemilu 2024, drama politik yang melibatkan kandidat, partai, dan politik terus berkembang. Namun, di tengah persaingan yang sengit, takdir politik seringkali dipenuhi dengan plot twist yang mengejutkan. Kembali di Kompas Siang bersama saya Pascalis Siswari, Saudara. Partai Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Partai Nasdem yang akan berlaga di pemilu 2024 mendatang. Pemirsa, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dan bakal calon duet Anies Caimin dibuka dengan plot twist di awal September 2023. Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi calon wakil presiden cawapres dari Anies Baswedan. Mengingat Caimin sempat digadang sebagai pasangan Prabowo Subianto, manuver Nasdem ini mengguncang dua blok koalisi sekaligus. Koalisi partai-partai pendukung Prabowo dan sekaligus partai-partai yang selama ini menominasikan Anies sebagai capres. Kemesraan Anies dan Caimin membuat marah Demokrat hingga tudingan khianati Prabowo. Pasalnya, Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono sempat mendapat rumor akan melangkah bersama di pemilu 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyinggung soal pentingnya pemimpin muda. Ini disampaikan Anwar di saat MK tengah menangani perkara uji materi soal batas usia capres dan cawapres. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai capres dan cawapres dinilai sebagai plot twist karena ditunggangi kepentingan golongan tertentu. Sebelum putusan terjadi, banyak yang berasumsi bahwa ada beberapa nama yang gagal maju jadi orang nomor 1 di Indonesia ini. Namun, putusan MK ini membuat lega para pendukung yang ingin memajukan capres-cawapres di bawah 40 tahun. Dengan syarat hanya anak muda yang pernah menjadi pimpinan daerah. Masalah usia batas minimal, saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ini, insya Allah. Banyak Perdana Menteri Inggris juga yang sekarang umurnya berapa? Coba cek di Google. Yang dulu-dulu juga di beberapa negara. Namun ternyata putusan ini tak lain untuk melancarkan Gibran Rakabuming agar masuk ke bursa cawapres. Wali Kota Solo termasuk salah satu yang paling populer meskipun ia sendiri enggan maju sebagai bacawa pres dari 3 kandidat presiden yang ada. Masuknya Gibran di bursa cawapres Prabowo. Ini yang paling banyak diperbincangkan. Masuknya Gibran ternyata tak lepas dari kekuasaan sang paman sebagai ketua MK. Gibran merupakan anak sulung dari Presiden Joko Widodo. Bukan hanya itu, selama ini publik tahu betul bahwa Presiden Joko Widodo berasal dari partai yang notabene adalah rival Gerindra. Namun nyatanya setelah putusan MK, Gibran justru memilih menjadi pendamping Prabowo. Ya itu kan masyarakat yang menilai, Nasihat Megawati Soekarno Putri. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sempat membahas soal potensi kecurangan di pemilu 2024. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi, kata Megawati. Menariknya, isi pidatonya bukan hanya memberi nasihat, tapi menyebutkan kata lagi, sehingga banyak publik berasumsi bahwa Megawati bukan sekedar mengingatkan tapi sekaligus juga mengenang. Pesulap Limbat jadi juru kampanye Ganjar Mahfud. Pesulap Master Limbat bergabung dengan tim pemenangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Master Limbat dalam tim juru kampanye atau Jurkam menduduki jabatan wakil direktur representatif. Sontak keputusan ini menimbulkan beragam komentar warganet. Meski agak lain, kehadiran Limbat cukup menghibur masyarakat. Limbat adalah manifestasi dari sedikit bicara banyak bekerja.